Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Abdullah dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Teknologi Informasi, dan teman saya Muhammad Syajib dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Teknologi Informasi. di sini kami bertujuan untuk mengikuti lomba debat dengan mosi Dewan ini percaya bahwa pendidikan pesantren perlu diawasi lebih ketat untuk mencegah penyebaran ideologi menyimpang. Di sini kami setuju bahwa perlu adanya pengawasan lebih ketat terhadap lembaga-lembaga pondok-pondok pesantren. Karena kami percaya bahwa seperti lembaga pendidikan lainnya, pondok pesantren itu sama, memiliki tujuan yang baik, mengedukasi, mengajarkan ilmu, serta membentuk karakter dan ideologi dari anak-anak kita. Maka penting adanya pengawasan di sini, mengingat bahwa banyak sekali pondok-pondok pesantren yang berada di luar atau tidak berada di bawah wewenang Kementerian Pendidikan, sehingga menimbulkan kekhawatiran adanya penyimpangan ideologi ataupun penyebaran cara beragama dan bernegara yang salah. Maka kami percaya bahwa perlu adanya lembaga independen yang berada di bawah standarisasi Kementerian Agama yang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, dan juga sebagai opsi mungkin bisa bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk menstandarisasi pondok-pondok pesantren ini seminimal mungkin dari badan pimpinan pondok pesantren tersebut dan juga kurikulum pengajarannya. Karena perlu diingat bahwasanya rata-rata atau kebanyakan para pelajar, para santri yang belajar dan menuntut ilmu di pondok pesantren adalah para tunas muda, para daun hijau yang masih sangat hijau, masih sangat butuh bimbingan dan juga pembentukan karakter yang baik, sehingga sangat fatal pada umur segini, pada umur yang sangat belia tersebut dalam masa-masa pembentukan apabila di situ ada menghinggapi doktrin-doktrin ataupun pemahaman cara beragama ataupun bernegara yang salah, yang menyimpang. Maka oleh karena itu kami percaya bahwa perlu adanya pengawasan oleh badan lembaga independen yang mengawasi pondok-pondok pesantren ini, sehingga pondok pesantren bisa lepas dari kepentingan eksploitasi pribadi oleh beberapa oknum. Selain itu juga penyebaran atau doktrin cara pemahaman beragama dan bernegara yang menyimpang dan lain-lain. Hal ini selaras dengan studi-studi kasus yang telah kami temukan seperti Dilansir dari detik.com, pada pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat yang dipimpin oleh Panji Gumilang, itu ada dugaan penyelewengan atau penyimpangan ideologi pada agama. Antara lain adalah penodaan terhadap Al-Quran. Mereka mengklaim bahwasanya Al-Quran itu bukan kalam Allah, melainkan perkataan Nabi Muhammad. Dan juga mereka mengizinkan khotib perempuan pada saat sholat Jumat, dan juga mereka juga memperbolehkan soft sholat antara lelaki dan perempuan itu dicampur. Kasus tersebut tentunya bersimpangan dengan fatwa daripada MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Dilihat dari kasus-kasus di atas, banyak sekali penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi dalam badan pesantren itu sendiri. Yang lebih mirisnya adalah dilakukan atau diinisiasikan oleh pimpinan pondok pesantren. Di sini kita perlu memahami bahwasanya pesantren itu tempat bertumbuhnya santri-santri untuk belajar agama, santri-santri untuk belajar karakteristiknya. Akan tetapi mirisnya adalah banyak pimpinan pesantren, badan-badan pesantren yang mereka itu malah mendoktrin santri-santrinya agar menyimpang seperti itu. Tentunya kasus tersebut tidak tanpa alasan. Alasan yang antara lain adalah karena negara itu tidak hadir untuk meluruskan, untuk menyamakan standar pesantren dari A sampai Z seperti itu. Maka harusnya negara itu hadir, negara berkecimpung, negara masuk ke minimal badan pesantren. Untuk apa? Untuk mereka memberitahu bahwasanya pengajaran agama yang baik, standar operasional, dan lain sebagainya. Bahkan dari kasus-kasus yang lain, negara secara sadar membiarkan atau ada kasus itu mereka dibiarkan begitu saja, dan ini sangat miris. Dan yang kami inisiasikan adalah
negara perlu hadir, negara perlu datang ke pesantren dan mereka membuat badan independen, lembaga independen yang mengurusi standar operasional daripada pondok pesantren. Kenapa independen? Karena agar mereka jauh dari kepentingan-kepentingan pribadi, mereka jauh dari kepentingan-kepentingan yang mana itu merugikan banyak orang. Karena kalau kita lihat sendiri, negara itu sama dengan pendidikan yang lainnya. Pondok pesantren itu sama dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Pondok pesantren itu sama seperti pedang yang bermata dua. Ketika ia diasah dengan baik, dengan cara yang baik, maka ia akan menghasilkan generasi yang bagus, maka ia akan menghasilkan para generasi-generasi yang paham dengan agama. Tetapi ketika pondok pesantren tidak diasah dengan bagus, maka akan mendoktrin bangsa-bangsa untuk penyelewengan dalam agama seperti itu. Ya, seperti itu argumentasi dan juga pendapat dari kami terhadap mosi debat ini. Oleh karena itu kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.